ikhwatul Islam adalah generasi orang-orang yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman kepada Allah, melihat para sahabat Nabi, kemudian mereka wafat dalam keadaan iman. Dan ulama dari kalangan tabi'in namanya Sa'id. Sa'id ini ikhwatul Islam, suatu ketika dia melaksanakan salat subuh. Kemudian sebelum salat subuh, biasanya setelah azan maka ada namanya salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu dilakukan setelah muazzin berkumandang pada azan yang kedua, maka disebut dengan salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar itu adalah pembuka salat siang, sebagaimana salat sunat witir adalah penutup salat sunat malam. Maka dianjurkan bagi kita mengakhirkan witir dan mengawalkan salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar ini ikhwatul Islam adalah salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walau Nabi dalam keadaan bersafar. Karena hukum asalnya ikhwatul Islam, siapapun yang melakukan safar maka dianjurkan bagi mereka untuk menjamak dan mengqasar. Dan siapapun yang menjamak dan mengqasar maka tidak boleh bagi dirinya untuk melakukan salat-salat sunnah. Bisa dipahami? Orang yang melakukan salat jamak dan qasar tidak dianjurkan baginya untuk melakukan salat sunnah. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau seandainya aku salat sunat, lebih bagus aku tidak menjamak dan tidak mengqasar. Yang tadinya 2 rakaat aku selesaikan menjadi 4 rakaat. Kalau seandainya aku salat sunnah, bisa dipahami? Makanya salat yang dijamak dan diqasar tidak dianjurkan kita salat sunnah di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, kita yang datang ke kota Makkah, yang datang ke kota Madinah, kita salat jamak atau qasar atau tidak? Kita jamak atau qasar? Kenapa kita tidak melakukan jamak dan qasar? Karena kita ingin menikmati setiap salat sunnah yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Kalau kita melakukan jamak dan qasar, kita tidak lagi bisa menikmati salat-salat sunnah. Karena kalau kita melakukan salat sunnah, tidak usah kita jamak dan qasar. Itulah bahasa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kita ingin menikmati setiap langkah, setiap salat yang ada di dalam Masjid Nabawi, begitu juga yang ada di dalam Masjid Haram Makkah. Maka kita ingin menikmati setiap salat yang ada, kita ingin melakukannya di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Masjid Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan salah satunya adalah salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar itu ikhwatul Islam adalah salat sunat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalurnya dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang melakukan 2 rakaat fajar maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu hanya salat sunat sahaja. Kalau demikian di antara keutamaan salat sunat, bagaimana dengan salat wajibnya? Maka di antara salah satu salat yang paling besar pahalanya adalah salat subuh. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena salat sunat yang berkaitan dengan subuh begitu besar pahalanya. Bagaimana dengan subuh itu sendiri? Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menjaga untukku 2 waktu, aku akan menjaga harinya. Barang siapa yang menjaga 2 waktu, Allah akan jaga harinya, yaitu salat subuh dan salat asar. Tapi masalahnya di sinilah biasanya kaum muslimin lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ketiduran, salat asar kecapaian. Artinya memang itu adalah momen-momennya. Makanya Nabi menekankan kepada kaum muslimin, kalau dijaga salat 2 waktu ini, maka Allah akan menjaga hari-hari kita. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, raka'atil fajr, 2 rakaat fajar, itu berapa rakaat yang harus kita lakukan? Berapa rakaat? 2. Bagaimana kalau kita salat sunat fajar 4 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 4 rakaat. Atau kalau 6 rakaat? 8 rakaat? Itulah yang terjadi ikhwatul Islam di zaman Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dia melihat ikhwatul Islam, dikala ada orang salat, dia salat sunat fajar, kebetulan dia ada di sampingnya. Kemudian orang ini salat sunat 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat. Maka sahabat ini atau ulama ini mengatakan, kenapa kamu melakukan salat seperti itu? Bukankah salat sunat fajar itu hanya 2 rakaat sahaja?